Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah. Yang amat berhormat, saya Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rosidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta Umi dan keluarga. Yang berhormat Ketua Pengawas Lembaga Kesejahteraan Masjid, Masjid Rahmatan lil Alamin. Yang kami hormati Ketua Majelis Guru Mat Az-Zaitun, Dr. Andes Purnomo. Serta para alumni Pasca Sarjana Agronomi yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah dan karunia-Nya pada pagi hari ini Ahad 4 September 2022 kita dapat berkumpul di kapal Surawiti Sempena silaturahim Syekh Az-Zaitun bersama dosen dan silaturahim Syekh Az-Zaitun bersama unsur UGJ dan mahasiswa dan alumni Pasca Sarjana Agronomi dengan tema merancang strategi pembangunan ekonomi pertanian Indonesia tahun 2022 sampai 2050. Kita menginjak pada acara pertama, kita buka acaranya dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita bersama. Aku berdiri bersama Indonesia tanah kita, kita semua. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga hidup. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayang. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saudara-saudara, khususnya tamu undangan kita yang dari unsur
alma mater kita, yakni Universitas Gunung Jati. Yang hadir hari ini adalah Bapak Ukat dan Bapak Dwi Purnomo. Baru beberapa bulan saja tidak ketemu, nama sudah ditambah Kuncoro Purnomo atau Purnomo Kuncoro. Itu artinya setali 3 uang. Selanjutnya pada saudara-saudara, alumni daripada UGJ program agronomi yang dalam hal ini saudara-saudara telah mencapai kelulusan daripada program S2 agronomi, yakni punya hak untuk mengatakan master pertanian. Ucapkan selamat atas pencapaian itu. Dan hari ini kita berkumpul disaksikan oleh wakil dari alma mater kita. Saudara-saudara, alma mater tidak boleh kita kesampingkan, apalagi kita lupakan. Siapa yang melupakan alma mater, itu kata orang Jawa, kacang lupa kulit. Jadi kita tidak boleh lupa kulit kita. Sekalipun kacang itu akan menumbuhkan kacang-kacang baru, tapi sebelum tumbuh lagi itu terbungkus oleh kulitnya. Jadi jangan lupa kulit. Atau kacang ora ninggal lanjaran. Saudara-saudara, ini penting karena apapun sekecil apapun yang kita dapat dari alma mater itu memberi makna besar. Jadi tidak ada nilai kecil yang dikeluarkan oleh alma mater. Jadi siapa yang selalu ingat alma maternya itu tanda memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita jangan pernah lupa, dan tatkala kita umpamanya sowan ke alma mater kemudian orang di sana lupa, biarkan mereka lupa kepada kita. Tapi kita jangan pernah lupa kepada alma mater. Saya punya cerita tentang alma mater. Sekolah menengah saya itu di satu tempat. Kemudian saya saking sukanya pada alma mater itu, anak saya yang 6 itu hanya 2 yang tidak saya sekolahkan ke alma mater saya. Mengapa? Karena sudah mempunyai tempat pendidikan. Kumpul sebagai rasa syukur. Saya dari dulu, tatkala menjelang berdiri kampus Az-Zaitun, yang dipersiapkan adalah sumber daya manusia yang bisa mengerti dan mau bekerja untuk pertanian. Nah, terima kasih. Jadi saudara-saudara, sekalipun dalam jumlah yang hadir ini ada yang masih menunggu beberapa hari lagi lulusnya. Mungkin tahun ini. Ini sesungguhnya tatkala kita undang Pak Dukat, Pak Dwi, ini kita mau melapor. Ini masih ada yang belum lulus, kenapa? Nah, apakah kurang uang kuliahnya? Saya pikir tidak. Karena apa? Karena saya menganut kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sekolah, jangan punya hutang ke sekolah.
Jangan pernah hutang ke sekolah. Itu saya memegang pituduh daripada sepuh-sepuh dulu. Anakku, kowe ora iso duwe ilmu kecuali kalau kamu memegang 6 pegangan ini. 1, pertahankan kecerdasanmu. 2, pertahankan ketamakan terhadap ilmumu. 3, pertahankan daya juangmu untuk mencari ilmu. 4, jangan pelit mengeluarkan bondo. Nah itu, maka yang keempat ini yang dipegang oleh saya. Kemudian yang ketiga, harus selalu cinta pada alma mater. Dan yang keenam adalah sepanjang masa nuntut ilmu. Itu karena dulu saya belajarnya dengan orang-orang yang maunya hanya bahasa Arab, nggak mau bahasa Jawa. Ya sudah, diikuti bahasa Arabnya. Seperti begini bahasa Arabnya. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin. 1, bidzakain wa khirsin wa ijtihadin wa dirhamin wa tuli zamanin. Ya, zakaun wa khirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Ini sudah 6 itu kita pegang. Saudara-saudara, selanjutnya pada tema. Tema yang kita buat ini sepertinya neko-neko. Ngatasi tamatan UGJ kok cawe-cawe mau menata ekonomi pertanian bangsa Indonesia. Boleh-boleh saja orang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya, justru kita sekolahnya di kampung sendiri, dipraktekkan di kampung sendiri, itu satu keistimewaan. Mengapa? Karena saya ini punya cita-cita. Kalau bisa mengatur negara ini, kita hapus semua itu. Rantai yang terlalu panjang. Saya ingin pemerintah pusat dan pemerintah desa. Tidak ada kecamatan, tidak ada kabupaten, tidak ada provinsi. Sehingga pemerintah pusat itu anggaran belanja negaranya dimasukkan ke desa. Sehingga desa ini mempunyai kementerian seperti di pusat. Kecuali Kementerian Pertahanan. Tapi ada juga, bukan militer, Hansip. Jadi negara kita ini nanti kalau program ini atau kalau cita-cita ini tercapai, tidak ada polisi masuk-masuk desa. Apalagi tentara. Yang ada Hansip yang ditunjuk oleh rakyat di situ. Sehingga sivilisasinya itu luar biasa nanti. Kalau sekarang terlalu jauh, anggaran untuk negara ini 1.000 hilang di kementerian. Entah berapa persen, hilang di gubernuran, hilang di kabupaten, terus bocor di kecamatan, sampai ke desa itu entah berapa. Nah, kita menginginkan ke depan, kita rubah. Jadi saudara-saudara, kita harus berani menjadi agen perubahan. Pusat, desa. Sehingga desa inilah yang membangun negaranya. Kalau negara ini dibangun melalui desa, teritorinya itu sempit. Dan pasti bisa dikawal. Kemudian yang kerja adalah orang desa itu. Sehingga ke depan tidak ada lagi bangsa Indonesia yang menjadi kuli kok jauh-jauh di negara asing. Kecuali kalau di sana itu menjadi presiden, boleh. Nah, kalau hanya untuk kuli di desa ini nanti banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan. Nah, kalau itu terjadi, itu yang namanya negoro. Toto titi tentrem kerto turharjo. Subur sarwati nandur, murah sarwati nuku. Kata dalang Sunda,
brok dipantok, brok dicuru, ngalayah di mana-mana. Nah itu terjadi. Mengapa? Karena orang Indonesia kita Indonesiakan. Hari ini orang Indonesia belum menjadi bangsa Indonesia yang hakiki. Menjadi bangsa Amerika. Karena demokrasinya katanya ikut Amerika. Ekonominya bukan ekonomi Indonesia. Karena apa? Ekonominya liberal. Kemudian pertahanannya juga begitu. Tidak ada pertahanan sipil yang aktif. Hansip itu hanya mengumpulkan sampah. Narik uang sampah. Narik uang jaga malam. Nah, ini nanti dirombak. Jadi adanya Indonesia pasca perubahan. Nah, gitu. Nah, ini diperlukan keberanian. Maka nanti presiden itu tiap jam bisa kontrol kepala desa bisa sowan ke presiden. Mengapa? Kok gampang amat? Gampang, karena zaman kita sudah bukan zaman masa lalu. Tapi ide-idenya, ide yang pernah digagas oleh bapak bangsa kita atau orang tua bangsa kita yang tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Itulah dasar negara. Jadi bangsa Indonesia ini sudah tidak menjadi bangsa Indonesia karena lupa. Kita tadi mengatakan jangan lupa pada alma mater. Karena alma mater itu dasar. Bangsa Indonesia banyak yang lupa pada dasar negaranya. Mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi beragamanya gontok-gontokan. Orang tidak menghormati pandangan orang lain. Orang menganggap agamanya itu paling benar di dunia. Padahal tatkala kita tanya, pernah ketemu Tuhan enggak? Pak Dwi yang dengar azan saja sudah sujud, pernah jumpa Tuhan tuh enggak? Itu harus dipertanyakan. Mengapa? Harus ikhlas kalau kita meyakini Tuhan. Itulah surat Al-Ikhlas. Ahad. Somad, tempat bergantung. Lam yalid, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Lam yulad, tidak dilahirkan. Dan tidak ada kesamaan apapun. Itu kan abstrak namanya, tidak ada namanya. Tapi harus ada. Itulah yang namanya ketuhanan masuk sanubari kita. Maka keluarlah hati nurani. Kalau yang namanya beragama itu menganggap benar sendiri, itulah hati zulmani. Hati nurani, hati yang diberi nur ilahi. Hati zulmani, hati yang diberi kegelapan. Zolim, zulman. Nah, mengapa ini? Nah, inilah yang dilupakan bangsa. Maka sampai kapanpun tinggal berapa? 23 tahun saja kepada tahun 50 itu masih ada manusia yang suruh menjaga keamanan negara yang pangkatnya tinggi membedil anak buahnya di rumahnya dengan pangkatnya yang luar biasa. Ini namanya bangsa Indonesia yang sedang menyeberang kali, jembatannya putus di tengah jalan oleh wauyo COVID. COVID itu jangan dianggap macam-macam, itu ciptaan Tuhan. Akaryaning Gusti murbeng dumati. Itu ini kan menganggap ini harus dicarikan sini situ. Kita kembali pada ajaran ilahi, mengatasi COVID-19. Tidak siapapun yang kembali pada Tuhan yang Maha Esa. Adanya pembatasan sosial berskala besar. Sedangkan sosial tidak bisa dibatasi. Kita mengadakan kerjasama berskala besar dengan aturan ilahi. Kenapa? Aturan ilahi sudah mengatakan, sudah memberikan petunjuk dan selamat. Orang-orang kekurangan pangan, kita cukup pangan. Orang-orang adem ayem nggak bisa bangun, kita membangun. Terus berjalan. Nah, ini apa? Karena kita ingat pada Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan berbangsa.
kemanusiaan yang adil dan beradab, maka beragama kita bukan beragama paling benar. Yang paling benar itu adalah pribadi yang kenal Tuhan. Maka kenalilah Tuhanmu melalui dirimu. Jangan sok benar sendiri. Dan harus sabar. Dikuyok-kuyok juga harus berani. Oh, kalau begitu ini ajaran sesat. Ora opo-opo. Gusti Allah orang menilai seperti itu. Nah, ini kehidupan bangsa Indonesia mulai lupa. Pada ketuhanannya lupa, pada kemanusiaannya lupa, pada persatuannya lupa. Ada yang bengkreh karena khilafah. Ada yang bengkreh karena komunis. Ada bengkreh karena Timur Barat. Ada yang bengkreh karena Jawa non Jawa. Di mana persatuan Indonesia? Kemudian kehidupan berbangsa, berpolitik tidak menganut pada dasar negaranya. Apa itu? Demokrasi. Demokrasi Indonesia ini bukan demokrasi Indonesia. Lupa. Demokrasi Indonesia itu adalah rakyat yang punya pemimpin yang memiliki hikmah, kebijaksanaan. Maka yang dipilih siapa saja kan? Antara orang yang sama sekali menol itu artinya orang yang nol, edukasinya nol, keilmuan nol, disamakan dengan orang yang sudah perfect tanda kutip, suaranya satu-satu juga. Dan yang terpilih kadang-kadang men yang belum sempurna. Kemudian satu orang satu suara. Kemudian semua dipilih. Mana yang bertanggung jawab kepada siapa dan siapa yang bertanggung jawab kepada apa? Tidak terjadi. Saudara bayangkan, adakah presiden yang tidak punya tempat untuk bertanggung jawab? Indonesia. Kemana presiden itu bertanggung jawab? Bagaimana rakyat mengkritisi presiden? Karena apa? Karena ada undang-undang penghinaan presiden. Di mana perwakilan rakyat yang bisa ngontrol presiden? Tidak ada. Mengapa? Lupa pada dasar negaranya. Orang Indonesia yang bukan Indonesia. Kalau orang Jawa, oh orang Jawani gitu kan. Artinya orang Jawa yang tidak ngerti kejawaan. Ini orang Indonesia nih. Lah bagaimana? Dulu pernah punya, katakanlah ini mimbar. Katakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga tertinggi negara, pantas karena kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang tertinggi. Nah kalau rakyat yang tertinggi tidak punya majelisnya, nggak bisa. Maka Majelis Permusyawaratan ini merupakan lembaga tertinggi, mengatur programnya program rakyat, bukan program presiden. Itu sombong namanya. Presiden cuma satu kok punya program untuk rakyat? Enggak. Debat presiden, siapa program yang baik? Enggak benar, itu bukan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah pilih wakil yang mumpuni, baik pendidikannya, kemampuannya, dan lain-lain, untuk menjadi perwakilannya dan untuk menetapkan program negara yang dinamakan dulu garis-garis besar haluan negara. Maka si gromilir betul itu sang getek itu. Sekalipun si nonggo bajul, sekalipun banyak buaya, tapi milir terus. Karena apa? Ada garis besar haluan negara. Setelah itu dibuat, ini tak serahkan pada siapa yang mau jadi presiden. Nah, kalau menyerahkan tugas, ya harus mempertanggungjawabkan tugas. Maka kalau nggak pas, saking tidak pasnya, majelis ini bisa mengingatkan. Diingatkan nggak bisa, majelis ini wes leren. Itu yang benar.
Sekarang ditetapkan 2 kali, minta 3 kali. Waku ora pengen tapi ini ditunjuk ya apa? Nah gitu. Mungkin Pak Dwi juga menganut yang itu. Ya kalau kita lempar-lempar sedikit kepada alma mater kan boleh itu. Kalau Pak Dukat sepertinya tidak gitu. Jadi saudara-saudara, ini yang saya menamakan orang Indonesia yang bukan Indonesia. Orang Indonesia yang tidak Indonesia. Kalau Jawa, orang Jawa yang bukan orang Jawa nih. Atau orang Sunda, orang Nyunda. Jadi sekarang ini kita harus kembalikan. Nah itu perlu perubahan. Supaya dekat semua tadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan presiden kontrol kepala desanya. Di desa ini ada perangkat seperti di pusat. Jadi tidak seperti sekarang. Tentara masuk desa, polisi masuk desa, apa semua masuk desa. Karena nggak pernah perang yang diperangi rakyatnya. Karena nggak pernah perang yang dibedil anak buahnya. Itu gara-gara keluar daripada hati nurani Indonesia. Hati nurani Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan seterusnya, mewujudkan keadilan sosial dan selanjutnya. Itulah nurani Indonesia. Maka pantas kalau Kanjeng Nabi ditanya, bagaimana menyelesaikan ini? Saldomiroka, takono iro marang nuranimu. Nek kue bangsa Indonesia, nurani bangsa Indonesia itu ya 5 dasarnya itu. Jadi kira-kira kalau kita membahas ini neko-neko enggak? Hah? Tidak, karena kita mau berusaha menjadi orang Indonesia. Bukan hanya numpang lahir saja di Indonesia. Bukan KTP saja yang Indonesia. Karena kita ingin seperti hati nurani Indonesia itu. Jadi merancang strategi pembangunan ekonomi pertanian Indonesia. Entah ini tepat menurut bahasa akademik atau tidak. Yang penting intinya itu merancang strategi mempersiapkan pangan. Saudara bisa merancang Indonesia yang memiliki 23 juta hektar itu. Tidak bisa kalau tidak diawali dengan penelitian. Terus cukup dengan penelitian 2 kali 3 kali 21 hektar bidang itu. Ya nggak cukup. Kabeh iso. Mau tinggal ngitung. Mengatasi penyakitnya iso. Mengapa? Dioyak-oyak saja selesai. Lah 2 kali 3 meter dioyak-oyak gini pergi werengnya. Nah kalau 23 juta dengan begitu tekle mati kabeh. Jadi saudara-saudara, setelah 2 kali 3 kali 30 bedeng gitu kan. Sekarang kita rubah. Sudah nggak pantas lagi saudara-saudara mengerjakan itu. Kata anak-anak, lewong sarjana kok ngerjakan 2 kali 3 meter. Hah? Wong ora sekolah ya iso. Kegedean bondo kalau begitu. Nah, supaya meningkat, maka temanya ditingkatkan. Merancang. Bagus kan? Strategi pembangunan. Gede kan? Ekonomi. Wah, ekonomi. Pertanian. Indonesia bukan UGJ lagi. UGJ alma mater yang menghantarkan kita mengerti 2 kali 3 meter kali 30 bedeng. Yang kita bisa menghitung itu, ini sekian, ini sekian. Nah, gimana caranya? Besar daripada itu kita bisa melaksanakan, bisa menghitung. Maka ini langkah pertama ini setelah jadi master masih penelitian.
Tapi bukan 2 kali 3. 100 kali 100 kali 100. Berapa hektar itu? 100 hektar. Pantes apa ora iki? Ya pantes MP. Nah, setelah itu lulus, baru ditingkatkan lagi, masuk penelitian. Dari 100 lipat 10, 1 juta. Atau 1000. Dari 1000 naik lagi 10.000 dan seterusnya. Dan kita membuat program itu jangan 5 tahun. 5 tahun itu nanti kalau sudah periode kedua masih pengen 1 periode lagi gitu kan. 7 tahun. 7 tahun. Itu Filipina tetangga kita aja 7 tahun. 7 tahun. Apa? Hari 7. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Harinya 7. Nah kalau 5 itu namanya program Jawa. Ya program Jawa itu namanya. Kita program Indonesia. Jangan 5. Kalau program Jawa, wage kliwon legi pahing pon. Nah iya itu program Jawa ini. Nah, mari kita program Indonesia. Ya 7. Oh langit katanya 7. Apalagi yang 7? Banyak yang 7. Nah, ya itu dipanjangkan. Jadi seperti itu saudara-saudara. Tahun 2022 sampai 2050. Tahap pertama kita meneliti di 100 hektar. Tidak mengganggu milik LKM, tidak mengganggu milik Ma'had. Saya siapkan 100 hektar untuk MP yang hari ini duduk di sini. Saya sudah siapkan. Nah, nanti coba kita membaca pangan Indonesia itu seperti apa. Jangan pernah kita ini menghilangkan beras gara-gara kita tidak surplus beras. Terus neko-neko membuat gerak beras apa itu? Yang beras pura-pura itu? Gerak beras analogi. Nah, beras kok dianalogikan? Ini namanya beras pura-pura. Kemudian harga 1 butir beras pura-pura itu sama dengan 1 ton beras. Karunia ilahi. Nah semestinya ayo dirancang kalau nanam beras, nanam padi yang seperti apa. Saudara kan tahu, kan diajarkan tentang pertanahan, ilmu pertanahan. Bukan pertanahan ngukur tanah. Bagaimana itu? Topsoil ada berapa? Subsoilnya ada berapa? Bagaimana mengolahnya? Ini harus dihitung ulang seperti apa. Master itu kan mengeluarkan tesis kan? Maka master ini tukang membuat hipotesa. Kalau sudah master, ikut-ikutan saja, tidak usah jadi master. Mari kita membuat hipotesa. Padi yang kita kelola ini, supaya tidak hanya 7 ton lagi, menjadi minimal. Kalau 10.000 meter, ya 1 meter itu 1 kilo. Kilonya jangan padi, kilonya beras. Nah itu ayo kita buat hipotesa. Nah tuh, apakah hanya itu? Makan itu apakah hanya padi, beras? Tentunya tidak. Bangsa Indonesia ini suka sekali sayur asem kan? Sayur asem itu ada jagung mudanya kan? Nah, gimana kita menanam jagung? Jangan jagung yang khusus hanya untuk pakan sapi.
pakan ternak. Jadikan jagung itu mataan lakum walian amikum. Bagaimana supaya jagung itu bisa dimakan? Pagi tanpa harus repot-repot, masukkan susu hangat, masukkan apa semua dikit, dimakan. Jagung seperti apa yang begitu itu? Nah, umpamanya itu kita lakukan, maka jagung itu bukan hanya sekedar makanan manusia, justru makanan manusianya ini adalah limbahnya. Nah, tapi juga makanan ternak. Ternak kalau dikasih makan jagung yang umurnya 70 hari, batang, kulit buah, janggel buah, itu masih punya nilai nutrisi tinggi untuk ternak. Kita dikasih bijinya. Banyak anak-anak yang tidak suka makan jagung, mengapa? Jagung tua untuk pakan, yang harganya cuma 3.000 1 kilo. Kemudian bangkangnya atau jeraminya sudah tidak ada kandungan apa-apa. Nah, bagaimana caranya? Nah, kemudian kita tidak hanya menyimpan makanan yang karbohidrat, kita harus punya yang namanya makanan yang sumber daripada protein. Protein bisa ikan, bisa hewani kaki 4, yang besar kaki 4 yang kecil, jangan kaki 4 yang monyong. Gitu kan? Nah, kalau itu kita buat, sinergikan semua itu, apa yang kita buat ini, intinya mataan lakum walian amikum. Sumber panganmu, ogo sumber pangane rojo koyomu. Tuh, orang Jawa itu menerjemahkan binatang ternak itu bukan binatang, rojo koyo, raja yang membuat kaya. Nah, kalau 100 hektar ini kita tanam jagung 3 kali, umpamanya padi 1 kali, kan kalau jagung 3 kali itu berapa itu? 70 hari kali 3. Katakan itu masa tumbuh dan masa panen. Tambah 10 hari. 80 hari kali 3. Berapa itu? 240. 365 dikurangi 240, sisa 125. Itu cukup untuk menanam padi atau kedelai. Ya, terkadang kedelai, terkadang padi, terkadang wijen. Sehingga diversifikasi pangan terjadi. Maka terciptalah semboyan manusia Indonesia sehat, manusia Indonesia cerdas, manusia Indonesia yang manusiawi. Ya kaya mengkono naluri Indonesia. Nah, harus nanti di dalam pembahasan. Ini hanya irsadat saja. Ya, kita bawa kembali sistem membangun itu pakai irsadat dulu, nanti dibahas satu persatu. Oke. Ini pembukaan, ini dulu. Mudah-mudahan nanti dalam pembahasan kita bisa jabarkan lebih jauh. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. perundingan kapal yang bersejarah ini ya, saya akan insya Allah akan bantu memulai untuk Bapak segera cepat lulus. Oke. Ya.
mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, intinya itu. Dan alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu sudah ingat dengan kami alma mater. Mungkin kalau selama ini ada kekurangan juga, kami mohon dimaafkan Bapak-bapak yang sudah lulus ini. Itu saja, dan silaturahminya jangan sampai terputus. Nanti kalau ada kegiatan di Al Zaitun, mohon berkenan saya dikabari ya. Saya sebenarnya semalam masih ada di Subang karena Pak Doni undangan Al Zaitun, saya harus usahakan Al Zaitun bisa datang, saya begitu saya ya. Termasuk Pak Duka juga, ini sayanya dari Jogja, ayo Pak tak ampiri saya gitu, kita berangkat bareng ya. Kita akhirnya ya alhamdulillah bisa datang di sini dan saya senang sekali. Mungkin saya tunggu undangannya Syekh untuk nanti di bulan Desember peluncuran kapal ya saya doakan tidak ada halangan serta apapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Syekh Al Zaitun, Bapak dan sahabat saya yang paling setia kemanapun kami pergi insya Allah bersama, dan rekan-rekan alumni ya, sudah anggap alumni. Alhamdulillah kita, khususnya saya ya, menyempatkan diri, dan saya harus gitu ya, merasa harus karena bagaimanapun saya itu dengan Al Zaitun saya sudah seperti saudara sendiri gitu. Saudara yang saya seperti saudara ya, begitu luar biasa. Saya begitu luar biasanya menghormati kami selalu. Beliau itu adalah yang paling terkenang di hati saya karena beliau yang sudah begitu luar biasa masih mau gitu ya mengundang kami, dan beliau tidak pernah melupakan nama alma mater, dan itulah yang paling kami contoh gitu ya dari selama ini, dari alumni yang sudah ada gitu ya. Kadang-kadang yang lain itu ya cuek dan sebagainya, terputus kadang-kadang ya, dan alhamdulillah berkat beliau Syekh yang luar biasa ya, dengan kami tidak pernah putus, dan kami yakin insya Allah tidak akan terputus sampai hayat. Dan tadi mungkin yang garis bawahi, saya pertama saya membaca judul ya, tidak sebutkan ya, agak lupa. Intinya adalah bagaimana strategi merancang pembangunan ekonomi pertanian Indonesia ke depan ya. Tadi saya sekilas, ini judulnya biasa-biasa saja gitu ya, seperti banyak diseminarkan Bapak Ibu sekalian ya, yang hanya bentuk seminar. Tapi begitu Syekh menjelaskan, wah ini strategi yang luar biasa, dan hanya yang mengeluarkan pemikiran tadi yang saya kira yang bisa melaksanakan gitu ya. Oleh karena itu saya sangat mendukung sekali beliau gitu ya. Saya ingin tampil beliau gitu ya, yang menjadi nakoda negara ini gitu ya. Makanya dulu ingat ada polling ya, saya tidak pilih-pilih lagi, begitu cari aja gitu. Dan karena dari awal saya sudah yakin beliau itu pemikirannya jauh yang dari biasa gitu ya, termasuk pemimpin. Dan konsep-konsep ini tadi juga saya luar biasanya yang disampaikan Abi Halim ya. Ini membangun kapal katanya tanpa gambar, tanpa apa, tapi beliau yang sambil itu jalan gitu. Ini luar biasa, nggak ada saya kira dunia ini kecuali beliau yang luar biasa. Luar biasa. Saya berharap kita dukung ya, dukung sekali. Saya sangat mendukung ya apa yang disampaikan Syekh, dan karena ini bukan lagi teori ya, beliau membangun ini tahu persis, dan saya bersyukurnya beliau bisa hadir dulu masuk kuliah di MP. Kalau tidak masuk di MP nggak tahu saya bisa ketemu beliau. Alhamdulillah berkah bagi saya. Itu segitu saya. Pokoknya luar biasa luar biasa, dan luar biasa untuk Al Zaitun semuanya. Kami semua pendukung apa yang menjadi kebijakan, gagasan, strategi, cita-cita. Mudah-mudahan cita-cita beliau Syekh yang terhormat dan juga cita-cita Al Zaitun itu bisa mencapai dalam rangka nanti mencapai masyarakat adil dan makmur.
saya mengapresiasikan apa yang diaturkan tadi ketika ke Syekh tadi ya. Alhamdulillah. Jadi awalnya dari ilmu yang ada di kampus ini terus segera langsung diaplikasikan ya. 100 hektar itu bukan jumlah yang sedikit tapi jumlah yang sangat luas ya. Ya saya berharap mudah-mudahan pilot project 100 hektar ini bisa menciptakan ketahanan pangan yang sangat-sangat istimewa. Kira sudah siap semua Pak. Itu saya buktikan dengan IP mereka, IP mahasiswa itu hampir semuanya ya cum laude ya Pak Dukat ya. Nilainya bagus lah, terutama dari Al Zaitun ini. Jadi memang kebetulan dari S2 Magister Pertanian ini kan kita yang masuk itu dari, alhamdulillah sudah dari yang sudah bekerja begitu loh Pak. Jadi di Unswagati tinggal mengegas saja, tinggal digas saja. Jadi alhamdulillah beliau dari sisi lapangan semuanya sudah oke Pak. Makanya saya insya Allah punya keyakinan yang kuat beliau akan berhasil lah. Yang pertama satu adalah IPK mereka, kemampuan akademiknya. Yang kedua ini disupport dengan lahan yang sudah disiapkan oleh Al Zaitun ini Pak. Ya, jadi istilahnya kalau saya bilang cerita tadi ini sudah nyekrup ini. Akademik sudah oke, tapi untuk kemampuan di lapangan sudah disiapkan juga ya sudah it's okay lah. Sudah tidak ada kendala lagi insya Allah. Dan saya selaku alma mater atau dari Unswagati Pak, kita juga ikat support dari luar. Barangkali nanti dari Unswagati butuh supervisi, kami siap untuk apa itu namanya ya keberhasilan terutama yang 100 hektar yang besok mau dimulai itu Pak. Kaitan dengan bioekonomi Pak, kita sedang membangun galangan kapal, sedang membangun kapal, gimana Pak komentarnya? Ya saya apresiasi Pak itu Pak. Ya apa ide-ide saya yang cemerlang ini mudah-mudahan, saya kaget itu ketika berapa saya yang mau diproduksi 12 unit kapal itu sangat-sangat luar biasa ya Pak. Karena apa? Karena Indonesia ini hampir daratan sama lautannya banyak lautannya. Makanya kalau saya untuk menggarap di bidang darat sudah oke, laut ini sudah mau dimulai ini saya kira ya saya apresiasi sekali Pak. Gitu. Mudah-mudahan ya sukses lah. Nanti kami istilahnya dari institusi di kependidikan kalau kita bicara ya menyukseskan sebuah program itu kan ada namanya dari internal atau eksternal, ada dari stakeholder ya Pak. Jadi mungkin kami dari Unswagati bisa sebagai stakeholdernya untuk kami bisa membantu beberapa pemikiran-pemikiran apa. Mudah-mudahan ya saya berharap kita bisa bersinergi antara program yang di Al Zaitun dan kami dari sisi akademisi bisa mensupport Pak. Kita supportnya hanya mungkin pemikiran ya. Ya untuk Al Zaitun, assalamualaikum merdeka. Ya, sukses selalu untuk Al Zaitun, berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum merdeka. Hari ini kita berkumpul di kapal Surawiti membahas tentang program pembangunan pertanian Indonesia tahun 2022 hingga tahun 2050. Saya sebagai pribadi bersyukur dan merasa diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengkawal program ini. Tujuan utamanya adalah kita kemandirian pangan untuk Al Zaitun khususnya dan Indonesia ke depannya. Kita bertanggung jawab atas pangan untuk diri kita sendiri, untuk Indonesia. Tanggung jawab ini harus dikawal, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh keikhlasan, juga keilmuan yang terus ditambah. Harus diperhitungkan secara matang, tidak bisa main-main. Saya yakin apa yang dicanangkan oleh Syekh ini akan bisa berjalan dengan sukses. Kita menghidupkan kemandirian pangan untuk Indonesia. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Assalamualaikum, merdeka. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Syekh Al Zaitun yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan tingkat S2 Pasar Sarjana Agronomi di Universitas Gunung Jati. Dan terima kasih juga saya telah mempercayakan kepada kami semua yang telah memberikan kesempatan kami untuk andil
dalam merancang strategi pembangunan pertanian Indonesia tahun 2022 sampai 2050. Dan alhamdulillah hari ini kita telah mampu membuat rancangan tersebut. Kemudian berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah bekerja sama bahu-membahu skala besar dalam rangka membangun pertanian Indonesia. Demikian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka! Leri-leri tandure usumilir tak ijo ole tak tunggu penganten usahaan penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu yo penekno kanggo masuk do piro umitir pecahing pinggir tondo mono jumatono kanggo sepo musuri mungkin bulan mumpung jembar kalangane ya surah itu dasarnya. Assalamualaikum.